Bapak Ibu, dunia ruh atau dunia kuantum. Nah, dunia kuantum itu tidak terlihat, ya, tapi bisa dirasakan. Coba bayangkan, yang diputar adalah energi yang tidak baik. Bapak Ibu pernah difitnah orang, pernah dimaki-maki, pernah dijelek-jelekin. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, kenapa sih hal-hal yang nggak baik jangan kita simpan? Ya, karena Allah akan tahan rezeki kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambutan si rambutan. Oh, nggak ada yang bilang cakep ya. Rambutan si rambutan, tapi belum masak. Kedengaran si kedengaran, tapi belum kok kompak. Buat yang online maupun yang offline, silahkan dijawab. Mudah-mudahan yang menjawab paling kencang, yang paling semangat, Allah kabulkan semua hajat-hajatnya paling cepat. Ya, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Senang sekali pagi hari ini bisa bertemu dan berkumpul kembali bersama orang-orang yang pilihan Allah, yang solih dan solihah. Insya Allah. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, Allah berikan kemuliaan dan kebahagiaan untuk Bapak Ibu semuanya. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya solih dan solihah, hajat-hajatnya semua Allah kabulkan, dan istiqomah masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kabarnya semuanya? Oh, alhamdulillah. Ini yang di rumah masih punya persoalan ditinggalin dulu, ya enggak? Cucian menggunung tinggalin dulu, ya enggak? Debt kolektor ngejar-ngejar tagihan tinggalin dulu, ya. Fokus kepada bela belajar. Hari ini kita akan ngapain, Bapak Ibu? Belajar, ya. Kita akan sama-sama belajar tawasobil haqqi wa tawasobi sobri. Coba ketika saya tanya, apa kabar Bapak Ibu semua? Tanya seperti ini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ya? Jadi tangannya gerak semua, gerak-gerak pagi-pagi itu. Semangat. Baik, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tos tangan kirinya, tos kanan kirinya. Itu tos Pak, ya itu tos ke sini, terus tosnya, nah gini ya. Baik, Bapak Ibu afirmasi pagi yuk sebelum kita belajar, tangan kiri ke depan seperti ini. Kemudian ditepuk ya, sehat, sehat, sehat. Oke, lunas, lunas, lunas. Kaya, kaya, kaya. Berkah, berkah, berkah. Haji, haji, umroh. Tangan kanan, lebih cepat. Sehat, sehat, sehat. Lunas, lunas, lunas. Kaya, kaya, kaya. Berkah, berkah, berkah. Haji, haji, umroh. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah setiap pagi Bapak Ibu mengucapkan kalimat yang positif, berarti Bapak Ibu telah menyerahkan, ya, telah menyerahkan hidupnya Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah atau tujuan ghayatul aqsa, tujuan utama kita dalam hidup ini. Oleh karenanya, jangan pernah membawa semua persoalan kehidupan. Nah, hari ini dengan tema cinta ketika cinta KCB ya. Ketika cinta pernah nonton KCB nggak? Yang Azam. Nah, perkenalkan ya, yang di depan ini mirip lah sama Azam. Kayak nggak ikhlas gitu kayaknya Ibu. Yang di depan ini agak mirip kayak Azam. Jadi saya live di sini ada di, Masya Allah ya, ini ada Zoom, di sini ada TikTok, di sini ada mamah-mamah muda ya, Mahmud Abbas, mamah-mamah muda anak baru satu ya. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah, perkenalkan, ini slide pertama. Perkenalkan, nama saya Imam Hambali ya. Saya lahir di Tegal. Siapa yang orang Jawa? Ada orang Jawa di sini? Nah, kalau saking Tegal Bapak Ibu. Saya dari Tegal merantau dari mulai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. Jadi dari Gontor saya alumni lulus langsung ke Jakarta tapi tinggalnya di Karawang. Setelah itu saya aktivitas saat ini sebagai pimpinan Pondok Modern Darussalam Al-Hunafa. Jadi di Karawang ini ada pondok pesantren, ini slide-nya belum ya? Pondok pesantren modern yang berdiri tahun 2022 ya. Tahun 2022. Ini alhamdulillah dengan izin Allah mendirikan pesantren ini dengan modal 0 rupiah ya. Walaupun saat itu nggak ada yang gratis ya. Saat itu tetap saya punya apa bahasanya? Kalau di Magnet Rezeki itu nggak boleh ngomong hutang, bahasanya amanah. Saya mendirikan pondok ini memiliki hutang atau amanah sebesar 2,1 miliar. Tapi dengan izin Allah lunas di tahun 2024. Jadi 2 tahun 2022-2024 alhamdulillah lalu lunas. Maka tadi itu semangat banget ya, lunas gitu. Emang bisa lunas 2 miliar. Kalau secara logika manusia, hitung-hitungan manusia, nggak mungkin 2 tahun itu 2 miliar lunas. Tapi kalau Allah beda. Nah, hari ini kita akan belajar itu ya. Kemudian saya juga sebagai konsultan di Azahra di Galuh Mas ya. Jadi kalau manasik haji, manasik umroh pasti Bapak Ibu ke sana, ke Galuh Mas. Kemudian beberapa lembaga ya, beberapa lembaga saya sebagai advisor juga, sehingga kepercayaan ini Allah berikan kepada saya atas izinnya tentunya, ya, atas izinnya. Jadi ini semua tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Dan saya juga sebagai trainer Magnet Rezeki, ini juga sebuah keajaiban karena memang menjadi seorang trainer Magnet Rezeki itu apa ya, agak tidak mudah karena kita harus mendapatkan keajaiban. Jadi kalau guru saya bilang, kamu kalau belum dapat keajaiban rezeki, maka kamu nggak boleh jadi trainer. Keajaibannya seperti apa? Keajaibannya yang tidak masuk akal. Maka waktu itu saya sampaikan bahwa, Ustadz, alhamdulillah saya lunas 2,1 miliar. Memukau nggak Ustadz? Nah, itu memukau. Sampaikan kepada orang-orang bahwa kamu pernah melunasi amanah atau hutang sampai 2,1 miliar. Ada lagi nggak? Saya pernah umroh gratis Ustadz 3 kali. 3 kali ya? Iya udah 3 kali ini. Tahun ini yang keempat. Amin. Karena Bebetur inilah yang memberikan fasilitas itu. Betul-betul nggak mengeluarkan sepeser pun dan saya berangkat atas izin Allah. Oh itu juga memukau kalau kita hitung-hitung bayar umroh berapa ya nggak Bu ya? Gitu. Terus ada lagi nggak? Nah ada lagi, saya diangkat sebagai konsultan gitu. Awalnya di konsultan di Galuh Mas Group Bapak Ibu. Galuh Mas itu kan ada 160 hektar ya, banyak unit bisnisnya di sana. Nah alhamdulillah itu semua
Allah titipkan, Allah berikan kesempatan kepada saya untuk apa? Bukan untuk sombong, tapi untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan keajaiban. Yang penting percaya. Keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Oke, siap Bapak Ibu? Coba tangan kanannya diangkat dong. Tepuk pundak sebelah kanannya. Ikuti kata-kata saya. Hai Besti, insya Allah hari ini kita sama-sama akan belajar keajaiban dari Allah agar hidup kita mendapatkan keberkahan dan berlimpah harta, kesehatan, anak solih, dan ridhonya Allah. Oke, Besti? Jawab dong. Oke. Oke, tas kanan kirinya, tas kanan kirinya. Anda luar biasa. Baik, selanjutnya ini ada ininya nggak? Power apa namanya? Pointer? Nggak, ya. Ini aktivitas saya sudah disampaikan. Kemudian saya juga ini jadwalnya ya, Masya Allah di bulan Juni sudah masuk beberapa jadwal. Bapak Ibu kalau mau ibaratnya ngundang dan lain sebagainya itu 1 bulan sebelumnya, karena penjadwalannya sudah ditentukan oleh ofisial ya. Dan insya Allah di besok nih, besok kita ketemu lagi sama jamaah haji. Mana jamaah haji? Yang besok, insya Allah ya, kita di Hotel Bridge kita ketemu. Acaranya yaitu muhasabah. Dan di akhir bulan juga insya Allah nih di bulan Juni ya, di Universitas Darussalam Gontor juga diberikan amanah untuk seminar magnet rezeki. Karena saya diberikan amanah untuk syiar tentang rezeki. Jadi kalau saya diundang kemana-mana membahasnya rezeki. Siapa yang mau rezeki banyak? Katakan saya. Oh, Saya. ada yang di sini saya katanya. Kok suaranya nggak kompak? Siapa yang ingin uang sebanyak-banyaknya? Katakan saya. Saya. Mau, ibu nggak mau, Bu? Siapa yang sehat terus? Katakan saya. Ah. Pasti orang itu berpikir bahwa, Ustadz ngomong tentang rezeki mulu, gitu kan. Ngomong tentang duit mulu. Lah kita ini hidup di mana sekarang? Di dunia apa udah di akhirat? Di dunia. Di dunia bayar atau gratis? Bayar ya. Nah, bayar. Maka memang rezeki itu nggak melulu tentang harta, tapi yang paling dasar, yang paling ibaratnya apa ya, rendah level rezeki adalah harta. Kalau kita harta aja nggak dapat, artinya ada sesuatu dalam diri kita yang harus kita release, forgive, forget, yang akan kita bahas hari ini. Yuk, sama-sama kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah, hi rabbah, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya, wa rasulah. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya bilang, Bapak Ibu tangannya begini ya. Kalau saya bilang ajastukum hadal ilm, diambil qabil tuh. Ya, tangannya sini semuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajastukum hadal ilm. Qabil tuh gini. Jangan di sini terus, Bu. Tarik. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ajastukum hadal ilm. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya itu selalu mengijazahkan karena ilmu ini diijazahkan sama guru saya. Jadi biar sanatnya sampai kepada Rasulullah. Gitu. Amin. Baik, kita mulai di halaman pertama. Di sini tidak muncul ya.
Oh, oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, harus terus disadari bahwa apa yang kita lakukan pasti berdampak karena kita semua itu satu sama terhubung. Ini mungkin Bapak Ibu baru ada yang baru lihat, ada yang baru tahu, ada yang baru kenal dengan ilmu magnet rezeki. Bahwa di dalam hidup kita ada dua kehidupan. Yang pertama realita. Yang pertama apa Bapak Ibu? Realitanya sih kayak gini nih, ada yang ganteng ya, ada yang ganteng banget, ada yang cantik-cantik, itu realita. Yang terlihat saat ini realita namanya. Nah, yang kedua ada yang namanya dunia ruh. Dunia apa Bapak Ibu? Dunia ruh atau dunia kuantum. Nah, dunia kuantum itu tidak terlihat ya, tapi bisa dirasakan ya. Dan ketika kita ingin mendapatkan keajaiban, masuklah dalam dunia kuantum atau dunia ruh. Dunia ruh inilah yang harus kita kejar. Ya, jadi realita itu nggak penting. Itu casing saja, Bapak Ibu. Kalau saya lihat punten HP-nya, realitanya ada yang HP-nya iPhone nggak? Ada yang HP-nya iPhone nggak? Nah, punten, pinjam dulu. Realita nih, Bapak Ibu pilih yang mana? iPhone ya. Karena dunia realita terlihat ini, Mbak, bagus. Ini katakanlah 10 juta. Berapa sih? 15 juta ya? 20 lebih. Oh, 20 juta. Yang ini katakanlah cuman 2 juta. Jujur, pilih mana? Nah, pilih iPhone. Tapi Bapak Ibu, tapi kalau iPhone ini, sekarang saya suruh pilih lagi. Kalau iPhone ini nggak ada sinyalnya, nggak ada kuotanya, nggak ada suaranya. Dengan harga 20 juta. Yang ini lancar semua, sinyal, kuota, apa segala macam, suara bagus. Pilih mana Bapak Ibu? Pilih yang 2 juta. Betul? Nah, kenapa berubah? Kenapa berubah? Nah, karena fungsi dan manfaatnya banyak. Makasih. Di sini bisa terlihat bahwa Bapak Ibu, kalau hanya memikirkan casing dunia realita, itu kasihan kita Bapak Ibu. Dunia realita itu tidak penting lagi buat kita yang ingin mendapatkan keajaiban rezeki dari Allah. Ya, HP 20 juta nggak ada fungsinya buat ganjel meja doang gitu. Artinya kita tidak bisa melihat sinyal, tapi bisa merasakan telepon dari sini, video call, halo mama, hai gitu kan. Iya anakku gitu. Tapi kalau kita tanya sinyal, mana sinyal? Saya tanya, ada nggak sinyal? Tunjukkan saya sinyal. Nggak ada. Kuota, Bapak Ibu beli kuota sekian ratus ribu, 100 ribu. Mana kuota? Kuota tuh mana gitu. Tapi bisa dirasakan nggak? Bisa. Nah, kadang kita selalu fokus kepada dunia realita. Maka hari ini, yuk kita masuk ke dunia kuantum atau dunia ruh. Di dalam dunia ruh, kita itu satu, sama, dan terhubung. Apa Bapak Ibu? Coba tangannya gini. Satu, sama, dan terhubung. Nah, maka kita, everything in the universe is energy. Jadi segala sesuatu di alam adalah energi. Segala sesuatu itu ada energinya kayak tadi. Kuota itu ada energinya. Sinyal itu ada energinya. Listrik ada energinya. Maka Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu punya energi nggak? Ada, kita ada energinya. Suara ini ada energinya. Ini dari sini ke sana, tahu-tahu bisa nyambung padahal nggak ada kabel, itu ada energinya. Maka segala sesuatu itu adalah energi. Jadi kita hanya mau hidup di dalam kolam energi yang baik. Alam hanya mengizinkan energi baik, Bapak Ibu. Ada banyak penelitian tentang dampak energi ini pada kehidupan di alam. Ada contohnya, Dr. Masaru Emoto meneliti air yang satu dibilangin bahwa you make me sick, kamu tidak baik, kamu jelek, kamu ini, dikata-katain yang tidak baik.
Maka ketika itu dibekukan di minus 5 derajat, kemudian di zoom gitu kan, maka air tersebut akan menjadi seperti bubur. Ya, energinya terlihat tidak baik. Tapi satu lagi, air yang diteliti dikata-katakan yang baik. Alhamdulillah, luar biasa. Dibacain sholawat, dibacain Al-Fatihah, dibacain ayat suci Al-Quran. Setelah dibekukan minus 5, kemudian di zoom, itu energinya berubah menjadi energi berlian. Nah, jadi segala sesuatu itu ada energinya, maka energi itu tergantung kita mau bawa kemana. Dalam Al-Quran dikatakan, wallahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karhan. Semuanya itu bersujud kepada Allah, ya. Semua yang ada di alam ini bersujud kepada Allah. Nah, di luar diri kita semua itu pasti baik. Nah, segala sesuatu itu tunduk kepada Allah. Jika kita tidak baik, maka kita satu-satunya di alam yang hidupnya itu tidak normal akhirnya. Jadi kita bertabrakan dengan alam. Alam itu maunya energinya itu baik. Kalau nggak baik, mati Bapak Ibu. Ya. Maka pilihannya hanya satu, menjadi baik agar sejalan dengan alam. Oke, next. Nah, tantangannya adalah, persoalannya gini, energi yang nggak baik itu selalu mengejar dan nempel dalam diri kita. Bapak Ibu, dulu kalau kita dengarkan kayak gini nih, tenenet, tenenet, tenenenenet. Nah, apa yang Bapak Ibu bayangkan sekarang? Es krim, ya nggak? Es krim Walls ya. Terus siang-siang datang ke komplek kita depan rumah, terus kita beli, bang, beli bang, gitu kan. Terus kita makan es krimnya ya, enak nggak? Enak. Kebayang nggak itu? Itu energi bukan? Nah, ketika suara itu diputarkan lagi, Bapak Ibu langsung ingat nggak? Ingat. Tapi itu energinya baik Bapak Ibu. Coba bayangkan, yang diputar adalah energi yang tidak baik. Bapak Ibu pernah difitnah orang, pernah dimaki-maki, pernah dijelek-jelekin, dasar kamu kurang ajar misalkan, atau apalah kata-kata yang tidak baik. Dan itu terikut kembali gitu. Nah, inilah yang menjadikan kita energinya akhirnya tidak baik saat ini gitu. Maka kita perdalam lagi bahwa manusia adalah makhluk energi. Nah, keinginan kita ini energi loh Bapak Ibu. Misalkan kita ingin umroh, kita ingin umroh. Energi bukan? Akhirnya kita jalan kaki gitu kan menuju ke travel untuk DP. DP berapa? 5 juta. Nah, keinginan ini adalah energi yang mendorong kita dari dalam diri kita. Kok pengen banget? Nah, di situ ada ilham ya yang ditanam oleh Allah menggerakkan kita ke sini. Nah, cinta juga energi. Bapak Ibu pernah jatuh cinta nggak? Wah, Masya Allah. Cinta kepada makhluk, ya, cinta kepada pasangan kita, itu energi Bapak Ibu. Salah tingkah, kadang ya nggak. Terus, ya cobalah ingat waktu masa muda ya nggak. Itu kan, Ibu jadi senyum-senyum sendiri kan. Itu energi. Maka konsentrasi kita adalah energi yang harus dilepaskan, yang harus kita lupakan, dan yang harus kita forget. Forgive, maafkan. Nah, memori masa lalu adalah energi yang selalu kita bawa ke masa kini. Maka yang lalu-lalu tidak baik, coba diikuti. 1, 2, 3. Yang lalu-lalu tidak baik harus, wajib dihilangkan. Ya, memori masa lalu yang energinya tidak baik, jangan pernah dibawa ke masa kini. Nah, kita adalah zat yang berbentuk dari energi-energi masa lalu. Adanya sekarang kita, nasibnya kita, takdirnya kita sekarang adalah hasil dari sebelumnya. Maka kita adalah zat yang terbentuk dari energi memori masa lalu. Biasa juga dikenal dengan anchor atau jangkar energi. Jika anchornya baik,
bermanfaat, tapi jika anchornya tidak baik, maka tidak bermanfaat sama sekali. Nah, memori itu ngikut kemanapun kita pergi, Bapak Ibu. Pada anchor yang kuat, ada juga yang sudah tidak terlalu kuat. Nah, segala keputusan masa depan Anda, masa depan kita, tergantung pada anchor-anchor itu. Akan menjadi persoalan jika anchornya tidak baik dan mendominasi. Nah, anchor itu harus dibongkar dan diganti dengan memori yang baru. Jadi, ada kisah seorang ibu yang melihat foto suaminya. Ya, melihat foto suaminya terus gitu kan. Terus ketika ditanya sama guru saya bilang, "Kenapa, Bu?" "Iya, panas. Saya selalu melihat foto suami saya gitu kan. Suami saya udah meninggal gitu." "Kapan meninggalnya?" 19 tahun yang lalu gitu. Loh, 19 tahun yang lalu masih melihat foto suaminya dipandangin terus. Emang kenapa? Ya saya selalu ingat dengan suami saya. Ingat kebaik-kebaikannya bagus, tapi kita kembali hidup di masa lalu itu tidak bagus. Maka harus disembuhkan. Ini tentu tidak baik. Dia itu hidup di masa lalu akhirnya. Kita hidup mau ke depan atau ke belakang, Bapak Ibu? Saya tanya. Ke depan ya? Iya. Kaca spion sama kaca depan besaran mana? Depan. Kaca mobil itu depan lebih besar. Kalau kaca spion itu kecil. Maka kita hidup untuk masa depan. Saking ikhlasnya kita, saking tawakalnya kita kepada Allah, udah nggak usah nengok ke belakang. Nah, di sini anchor-anchor yang harus di RFF, yang harus dirilis. Rilis itu artinya rilis, lepaskan. Apa? Lepaskan. Forget, lupakan. Forgive, maafkan. Maka maafkan memori-memori dulu. Lupakan memori-memori yang dulu. Dan lepaskan memori-memori yang dulu yang tidak baik, agar hidup kita di masa kini dan masa depan menjadi lebih baik. Nah, sekarang coba tangan kirinya diangkat gantian sekarang. Tepuk-tepuk gantian. Gantian ya, ikuti kata saya. Hai Besti, insya Allah mulai hari ini saya bersungguh-sungguh melupakan, melepaskan, memaafkan memori masa lalu saya yang tidak baik, agar Allah memaafkan saya dan memberikan rezeki. Amin ya Robbal Alamin. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, kenapa sih hal-hal yang nggak baik jangan kita simpan? Ya, karena Allah akan tahan rezeki kita. Misalkan nih, saya kan di Galuh Mas ada Hotel Mercure ya. Dengan Pak Haji siapa? Pak Pak Pendi. Pak Pendi saya traktir di Galuh Mas misalkan, di Hotel Mercure. Mau Pak Pendi ya? Mau ya. Saya traktir Pak Pendi di Hotel Galuh Mas. Makanannya Bapak Ibu seharga 10 juta satu porsi. Seneng nggak? Seneng ya. Satu porsi berapa? 10 juta. Wow, makanan apa itu? Lobsternya aja dari dasar laut yang dalam. Terus yang masak itu Chef Junjun. Nah, kenal Chef Junjun? Chef Juna, Ibu kenal. Saking enaknya makanan itu satu porsi 10 juta, Pak Pendi. Tapi ketika sudah disajikan di hotel yang mewah, yang semua orang Kerawang tahu, Hotel Mercure gitu kan. Tiba-tiba Pak Pendi ngomong ke saya, "Ustadz, maaf saya nggak bisa makan ini semua." "Oh, kenapa Pak Pendi?" gitu kan. "Saya punya sariawan," gitu kan. "Ada 15 titik saya," gitu kan. Wah, ya Allah, sariawan meni 15 titik gitu kan. Jontor-jontor kan bibirnya kan. Kira-kira Pak Pendi dengan makanan yang 10 juta, tapi sariawannya ada 15 titik, mau nggak makanan kayak gitu? Nggak bisa. Perih. Minum jus aja lah Pak Pendi. Minum jus, mau nggak? Perih juga.
Perih juga katanya. Akhirnya cuman minum air putih. 10 juta minum air putih. Oke, nggak apa-apa ya. Sayang sekali. Maaf saya yang salah Pak Pendi nggak nanya dulu. Tiba-tiba pulang Pak Pendi, saya telepon minggu depannya. Pak Pendi, kumaha damang? Damang gitu kan. Pak Pendi, maaf. Saya mau neraktir lagi yang kemarin gitu kan. Gimana sariawannya udah sembuh? Masih Ustadz, tinggal 10 titik lagi. Oh ya udah jangan deh gitu kan. Minggu depannya telepon lagi. Pak Pendi gimana? Sariawannya masih Ustadz tinggal 5 gitu. Minggu depan lagi karena saya pengen banget traktir Pak Pendi gitu kan. Telepon lagi, ternyata bilang nambah lagi Ustadz 8 gitu. Bah, akhirnya namanya manusia kadang kalau nelpon terus juga ada bosannya gitu ya, ada capeknya lah. Udah gini aja Pak Pendi. Kalau Pak Pendi sembuh, ngomong ke saya, nanti kita makan lagi di Hotel Mercure. Nah, kira-kira saya tanya, Bapak Ibu, kapan Pak Pendi makanan enak itu bisa dikonsumsi oleh beliau? Kapan? Ketika sariawannya hilang sembuh. Sama seperti rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan, Bapak Ibu, dari 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, sudah ditentukan rezeki kita. Misalkan 100 miliar, 100 miliar, 100 miliar, 100 miliar sebulan. Amin. 100 miliar. Ya Allah, sudah ditetapkan. Ini bukan kata saya, ini Al-Qur'an yang bicara. Ya. Sudah ditetapkan, tapi sayangnya kenapa kita tidak bisa mendapatkan itu? Allah tahan dulu. Sampai kapan? Sampai sariawannya sembuh. Tapi sariawannya bukan di sini, Pak Pendi, cuman di sini. Nah, memori-memori yang menjadikan kita sakit hati, nyeri hati orang teh, gara-gara si etanya, astagfirullahaladzim gitu. Masih tertanam di sini, nggak bakal Allah kasih rezeki. Ditahan dulu sampai sembuh. Maka itulah yang menjadi modal hari ini Bapak Ibu belajar. Yuk sembuhkan sariawan hati. Coba tangannya begini, ya susah Ustadz. Nanti kita belajarkan. Ada caranya. Oke. Mulai hari ini nolkan hati dari sariawan hati. Dari sariawan. Yang di YouTube ini silakan diketik. Mulai hari ini nolkan hati dari sariawan hati. Emang bisa? Bisa. Karena kita ingin mendapatkan rezeki yang ditahan sama Allah. Rezeki mah udah diatur, serius dah, demi Allah dah. Maka di magnet rezeki, duduk diam, rezeki datang, itu benar. Nggak ngapa-ngapain gitu kan, tiba-tiba ada yang ngirim gitu. Kan dalilnya juga kayak gitu. Cuman sekarang ada yang tertahan di situ. Dan itu kan jadi dosa Bapak Ibu. Kita nyeri hati sama orang itu kan dosa. Nah, maka di sini ada kisah nih, kisah menghadapi labeling. Nah, next ya. Kisah menghadapi labeling. Bapak Ibu, kalau dalam lingkungan, ini kan kisahnya anaknya guru saya ya, ketika di kelas dibilang, kalian anak nakal semuanya gitu kan. Padahal anaknya berprestasi. Tapi ini kan labeling. Dia nggak ikhlas, nggak ridho gitu kan. Masa anak saya dibilang nakal gitu. Padahal anakku berprestasi. Terus ditanya kepada anaknya, nak, kalaulah di sini tempat kamu mulai akan melangkah ke depan, katakanlah mau jalan dari sini ke situ. Gak ada jalan lain kecuali lewat sini. Sedangkan di depan ada duri, ada paku, ada kaca, ada beling gitu kan. Apa yang akan kamu lakukan? Kata anaknya, ya cari jalan lain. Gak ada jalan lain. Jalan lain pun sama kayak gitu. Kemudian akhirnya dia bilang gini, ya pakai sepatu ayah. Pakai sepatu. Kita nggak bisa mengkondisikan lingkungan kita baik semua. Benar Bapak Ibu? Benar. Terus apa yang harus kita lakukan? Pakai
Sepatu supaya kaki kita tidak luka dan tetap berjalan menjalani kehidupan. Tetangga kita ngarios naon kayak ngomongin apa kayak mau gibah mau apa, biarin, bener nggak? Saya orang Jawa tapi belajar Sunda ini. Biarin, biarin. Kita jangan sampai terpancing, terbawa energinya yang tidak baik. Kita tugasnya menjaga energi kita. Kita pakai sepatu supaya aman. Nah, para nabi juga dengan kisah-kisah labelingnya pernah. Nabi itu, Nabi Muhammad pernah difitnah. Pernah nggak? Pernah. Nabi Musa dibilang tukang sihir, ya kan? Di labeling tukang sihir. Nabi Isa dibilang anak yang nggak punya bapak, gitu kan? Itu semua label-label ke nabi. Itu nabi, apalagi kita. Cuman kan akhirnya nggak ngefek ke mereka karena sudah pakai sepatu. Sepatu kehidupan namanya. Nah, kalau pendidikannya bagus, labeling akan bermanfaat baik. Akhirnya bisa menjadikan lebih hati-hati dan lebih selamat. Nah, bagaimana labeling kita di masa lalu? Itu adalah memori yang harus di RFF. Semua memori tidak bagus harus di RFF. Jika tidak di RFF, ini akan membuat hidup menjadi tidak nyaman. Coba, sok Bapak Ibu. Pernah sakit hati sama orang nggak? Ketika ketemu sama orang tersebut, Bu, nyaman nggak? Kayak jatuh cinta kan? Duk, 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 duk. Aduh, si eta deui gitu kan. Bahkan kita balik kanan ya nggak? Ya. Nggak nyaman, Bapak Ibu. Tapi kalau kondisinya kayak gitu terus mau gimana? Apa terus akan seperti itu? Iya, kalau misalkan kita hidup terus, tiba-tiba dia mati atau kita yang mati, belum selesai urusan kita di dunia. Bapak Ibu, dunia ruh atau dunia kuantum. Nah, dunia kuantum itu tidak terlihat, ya, tapi bisa dirasakan. Coba bayangkan, yang diputar adalah energi yang tidak baik. Bapak Ibu pernah difitnah orang, pernah dimaki-maki, pernah dijelek-jelekin,